Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu dan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh bersyukur buat kasih setia yang Tuhan berikan kepada kita, yang selalu baru dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-49 ayatnya yang keempat. Dikatakan demikian, engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayammu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana kita boleh belajar dari tokoh yang namanya Ruben, di mana Ruben adalah orang yang memiliki karakter yang tidak menentu. Ketika kita mendengar di dalam Alkitab ini, engkau yang membual setiap sebagai air, tetapi engkau tidak yang terutama. Di sini kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan Ruben. Dan di dalam pasal 49 ini adalah rangkaian atau perkataan dari Yakub sebagai orang tua untuk memberkati anak-anaknya. Dan kita tahu bahwa Yakub ini adalah seorang orang tua yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena dia bisa mendoakan anak-anaknya, ke-12 anak-anaknya itu dia doakan dengan karakter-karakter yang ada dimiliki oleh setiap anak-anaknya. Nah, ketika kita membaca di dalam ayat yang keempat, Kejadian 49 ayat yang keempat ini, kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian, Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Di sini kita bisa melihat tentang Yakub mendoakan tentang Ruben sebagai anak sulung yang diutamakan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa karakter yang dimiliki oleh Ruben adalah satu karakter yang tidak bisa diandalkan. Tidak bisa menjadi pribadi yang bisa diandalkan atau menjadi pribadi yang bisa melakukan satu pekerjaan yang dituntut oleh orang tuanya. Seringkali kita memiliki teman, memiliki saudara, memiliki sahabat yang kadang-kadang yang tidak bisa diandalkan. Nah, demikian juga Yakub mengatakan hal demikian, meringkas kehidupan Ruben itu sedemikian rupa. Peristiwa tentang Ruben itu tertulis di dalam ayat 3 dan 4 yang diucapkan oleh Yakub sebagai orang tuanya. Tentu saja di sini kita bisa melihat bahwa Ruben yang tidak dapat diandalkan adalah satu pribadi yang sebagai contoh bahwa dia bukan pribadi yang baik untuk kita lihat. Karena seharusnya dia sebagai seorang anak sulung memiliki kemampuan yang luar biasa yang bisa diandalkan oleh orang tuanya. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Ruben menunjukkan sikap yang kurang mendukung di dalam kehidupannya. Ketika kita melihat satu peristiwa yang pernah dialami oleh Yusuf, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ruben sebagai kakak sulung, dia tidak pernah mengambil peranan yang penting. Tidak bisa mengambil satu sikap yang bijaksana sebagai orang yang paling tua di antara saudara-saudaranya. Di sini kita bisa melihat sikapnya di mana ada perencanaan untuk membunuh Yusuf, dia tidak mau membela. Dia cuma memiliki pemikiran bagaimana caranya untuk menyelamatkan. Namun kenyataannya apa? Yang dia rencanakan justru gagal. Rencananya tidak bisa dilaksanakan untuk menyelamatkan Yusuf, malahan kita bisa melihat bahwa Yusufnya telah dijual oleh saudara-saudaranya yang lain. Jadi di sini kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Ruben, sesuatu yang tidak bisa menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Ketika sudah tahu ada hal-hal yang dilakukan perencanaan yang tidak baik, dia sebagai orang anak yang tertua tidak bisa mengambil sikap yang benar. Ruben hanya
mengikuti apa yang menjadi kebiasaan saudara-saudaranya. Di sini kita bisa melihat bentuk sifat karakter Ruben yang tidak menentu, yang tidak bisa mengambil keputusan. Tentunya kita juga bisa melihat bahwa ketika Yusuf harus dijual, di situ kita bisa melihat hal yang luar biasa, di mana saudara-saudaranya yang lain sudah merencanakan tidak jadi membunuh, melainkan menjual Yusuf. Dan Ruben punya rencana untuk menyelamatkan, ternyata apa yang direncanakan ternyata tidak sesuai. Lalu yang kedua, kita bisa melihat peristiwa tentang Ruben, di mana apa yang dikatakan oleh Yakub, di mana dia telah menaiki tempat tidur ayammu, menunjukkan bahwa Ruben tidak memiliki sikap hormat kepada orang tuanya karena dia tidur dengan selirnya ayahnya. Satu karakter yang tidak baik melekat kepada Ruben, di mana karakter yang tidak menentu inilah yang tertanam di dalam hidup Ruben, sehingga kita bisa melihat Rubennya menjadi satu pribadi yang tidak bisa membuat satu keputusan, yang tidak bisa melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa Ruben tidak bisa menjadi seorang anak sulung yang bertanggung jawab. Ketika peristiwa terjadi di Mesir, ketika ada bencana kelaparan, maka kita tahu kisahnya, di mana Yusuf yang menjadi perdana menteri di Mesir yang menguasai semua makanan yang ada. Yakub menyuruh anak-anaknya untuk membeli gandum di Mesir. Namun peristiwa apa yang terjadi ketika mereka untuk membeli, ternyata mereka dikerjain oleh Yusuf, sampai akhirnya tertawanlah saudaranya untuk bertukar supaya Benyamin dibawa ke Mesir. Nah, di sini kita juga bisa melihat satu sikap Ruben yang seolah-olah membantu, yang seolah-olah mengambil sikap bertanggung jawab, tapi kenyataannya tidaklah demikian. Di mana ketika Ruben mempersembahkan hidupnya untuk mengambil tanggung jawab atas keselamatan Benyamin, ternyata apa yang dikatakan oleh Ruben kepada ayahnya, kepada Yakub, dikatakan apa? Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika tidak kubawa kembali kepada engkau. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika Benyamin harus dibawa lagi ke Mesir untuk diberhadapan kepada Yusuf, Ruben berkata kepada orang tuanya apa? Kalau nanti nggak kembali Benyaminnya ini, biarlah anakku kedua laki-lakinya ini bisa kau bunuh. Lah, satu sikap yang tidak bertanggung jawab. Dia rela mengorbankan anaknya, namun dirinya sendiri tidak mau bertanggung jawab. Nah, di sini kita bisa melihat satu hal yang kita renungkan sejenak, bahwa apa yang dilakukan oleh Ruben adalah sesuatu contoh-contoh di dalam kehidupannya tidak pernah bisa diandalkan, tidak bisa mengambil satu kesempatan yang baik. Dan disinilah kita bisa melihat kelemahan Ruben yang tidak bisa mengambil satu keputusan. Secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa hidup Ruben tidaklah hebat. Dia adalah memiliki karakter yang paling jahat. Dia tidak memiliki kelebihan, dan di dalam Alkitab sudah menunjukkan kepada kita di mana kehidupan Ruben tidak pantas untuk diteladani. Ketika kita merenungkan peristiwa Ruben di dalam kehidupan kita, kita bisa meluangkan diri kita untuk mengevaluasi hidup kita. Apakah kita mengenal secara pribadi kehidupan kita? Apakah kita ini seperti orang yang membual seperti air, yang hanya bisa berkata-kata, banyak bicaranya, namun tidak bisa bertindak? Atau kita adalah orang-orang yang memiliki keyakinan di dalam hidup kita, namun kita seringkali tidak bisa menjaga apa yang dipercayakan di dalam hidup kita? Apakah kita sebagai orang yang mudah berkompromi dengan
hal-hal yang ada di sekitar kita. Ketika kita merenungkan hal-hal di dalam kehidupan kita, kita bisa mengingat kembali atas diri kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apakah ini semua bisa menjadi satu karakter yang baik dalam diri kita atau tidak. Karena itu kita sebagai anak Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar di dalam kehidupan kita bahwa kehidupan orang yang tak dapat dipercaya tidaklah hebat. Karena itu kita mau belajar untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, yang memiliki karakter yang baik. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita untuk menjadi orang yang memiliki karakter yang baik, tidak menunjukkan kebodohan kita ketika kita banyak bicara. Amin firman Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan, dan Tuhan boleh mengajarkan kepada kami di dalam kehidupan Ruben yang tidak ada dampak yang baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh belajar bahwa kehidupan kami bela terus untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan kami mau belajar untuk karakter kami selalu diperbaiki. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini melakukan segala aktivitas usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati dalam segala kehidupannya. Biarlah kasih setia Tuhan hadir dan menolong mereka pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.